warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rapli. Di sini saya bersama dengan Pak Abdur Rauf, SPDI. Beliau merupakan guru SMA saya. Di sini kami akan membicarakan mengenai pengembangan atau menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Baiklah, di sini menurut saya atau pandangan saya mengenai ruang kelas berkarakter adalah pengembangan ruang kelas yang berkarakter sangat dibutuhkan dalam menciptakan ruang kelas yang aktif dan kreatif, dan berpotensi menciptakan peserta didik menjadi orang yang bernilai karakter yang baik. Dan guru juga berperan dalam menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Tetapi bukan hanya guru saja yang bisa menciptakan ruang kelas dalam berkarakter, dan peserta didik juga mampu menciptakan ruang kelas berkarakter dengan cara bekerja sama dengan guru agar dalam menciptakan suasana ruang kelas berkarakter dapat berjalan dengan lancar. Baik, itu merupakan pandangan dari saya mengenai menciptakan atau mengembangkan ruang kelas yang berkarakter. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada guru saya, yaitu Abi Rauf. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana menurut Abi cara kita menciptakan ruang kelas yang berkarakter tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Rafli yang sudah mencoba mempercayakan dari sekian banyak guru untuk mengambil sampel terkait dengan pendidikan karakter. Ya, pertama-tama kita pahami terlebih dahulu apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah bagaimana kita, ya, menurut saya, bagaimana kita sebagai seorang guru, ya, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi bagaimana juga bisa menjadi contoh, ya, bisa menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang dilihat oleh si murid, begitu. Ya. Jadi segala tindak tanduk kita, ya, segala tindak tanduk kita itu dilihat oleh si murid, oleh si siswa. Itulah pendidikan. Ya. Kemudian karakter. Ya. Karakter ini tentunya karakter yang baik, ya. Karakter yang baik. Ya. Maka disebut dengan pendidikan karakter. Jadi kalau seandainya yang jelek, yang itu bukan, ya, pendidikan karakter, begitu. Jadi proses pendidikan yang dilihat, ya, oleh si murid, oleh siswa-siswi dari kita awal masuk, ya, sampai kita keluar, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu. Kalau mentransfer ilmu itu namanya mengajar, gitu. Nah, mengajar namanya. Kalau mentransfer ilmu itu mengajar. Tapi ketika pendidikan karakter, dari kita cara berpakaian kita, ya, cara berbahasa kita, cara berbicara kita, itu kemudian cara duduk kita, ya, itu dinilai oleh semua murid, dinilai oleh semua siswa, oleh semua siswi. Kemudian yang baik-baik itu, ya, yang baik-baik itu menjadi contoh bagi si murid, bagi siswa-siswi yang ada. Maka itulah yang namanya disebut dengan pendidikan karakter. Gitu. Nah, itu menurut saya si Rafi, ya, gitu. Terus bagaimana bisa menciptakan pendidikan karakter, ya. Ya, kita berpijak daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah. Ya, ajaklah, ya, kalau kita lihat dari ayat-ayat firman Allah ini, ajaklah, serulah, ya, untuk saudara kamu ke dalam jalan yang hikmah, ya. Kurang lebih seperti itu artinya. Artinya berbicara tentang pendidikan karakter, ketika kita ingin mengajak kepada siswa-siswi kita, murid-murid kita, ya, tentunya anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu berbeda, gitu kan. Ya, apalagi kalau kita Rafli mungkin sudah anak SMA, begitu kan. Anak SMA ini
perlu cara penanganan yang khusus gitu ya. Beda kalau kita anak pondok pesantren, yang insya Allah kalau anak-anak pondok pesantren, insya Allah ketika sudah dalam kajian kitabnya itu sudah mereka makanan sehari-hari, tapi berbicara tentang anak-anak SMA ini perlu penanganan yang khusus, perlu metode-metode yang khusus begitu ya. Maka ketika kita hatinya itu yang kena begitu, insya Allah mudah-mudahan karakter atau ilmu yang ingin kita sampaikan ya, sehingga itu akan mengena kepada siswa-siswi tersebut itu. Nah, bisa kita zaman dahulu ilmu pakai cara ilmu zaman orang tua zaman dulu yang main kekerasan, mungkin sedikit-sedikit main bantai begitu kan, tidak, tapi tentu dengan cara-cara metode-metode yang khusus ya, salah satunya ya tentunya dengan ya panggilan-panggilan yang baik gitu, puji-pujian ketika dia melakukan sesuatu kebaikan itu insya Allah akan mengena begitu kepada si murid tadi. Nah begitu, tidak bisa kita melakukan dengan cara kekerasan ya, itu menurut saya ya. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pak Abdul Rauf yang telah menyampaikan isi dari podcast kita pada hari ini yang berjudul mengenai menciptakan atau mengembangkan ruang kelas yang berkarakter atau dengan pendidikan nilai karakter. Mungkin itu saja podcast pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.